Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Cicilinda, NPM 200826008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas BSO2 tentang anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama anatomi dari sistem reproduksi. Pada genitalia maskulina eksterna, itu kan ada organnya skrotum, penis, itu pada bagian eksterna, atau pada bagian luar. Kemudian ada yang, interna atau, pada bagian dalam, ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, glandula prostat, glandula bulbouretralis. Baiklah, di sini kita lihat gambarnya ya. Eee, pada gambar ini penisnya, kemudian ini skrotumnya. Kemudian ini yang eksterna. Kemudian kita lihat yang internanya. Pada internanya ini kan tadi ada testis, ada prostat, ada vesikel seminalis, ada epididymis, ada vas deferens, eee, vas deferens, dan juga di sini ada juga glandula bulbouretralis. Ini ya yang kecil ini. Kemudian, setelah itu, di sini kan, alat reproduksi pada pria ini spermatozoanya itu ada testis, sedangkan, sebagai penyalur spermatozoanya itu ada epididymis, ada vas deferens. Kemudian kelenjar aksesorisnya itu ada vesikula seminalis, prostat, glandula bulbouretralis, dan lain-lain. Kemudian skrotum kan. Kemudian selanjutnya ada, genitalia femina yang eksternal dan interna juga. Di sini kita lihat pada gambar ya. Kalau yang eksterna, dia itu kan ada mon pubis, ini, kemudian ada labia majora, ini, dan ini, sedangkan labia minora ini. Kemudian ada klitoris, klitoris ini yang kecil ini. Kemudian ada vestibulum vaginae ini. Kemudian ada yang pada bagian internal atau pada bagian dalamnya kan. Dia tadi ada vagina, ada uterus, ovari, sama tuba fallopi. Kalau vagina pada gambar yang sebelah kanan ini, yaitu ini vaginanya. Iya, ini vaginanya. Kemudian kalau uterusnya ini, uterusnya. Kalau kalau ovariumnya ini. Kalau tuba fallopinya yang ini, tuba fallopi. Sedangkan pada gambar yang ini tuba fallopinya, ini, ovariumnya yang ini, uterusnya ini, sedangkan vaginanya ini. Kemudian kita jelasin hormon. Hormon reproduksi ini kan ada pada pria dan wanita. Kalau fungsi hormon reproduksi pada pria, dia itu ada hormon testosteron yang dikenal sebagai hormon mempengaruhi libido dan juga pembentukan massa otot dan ketahanan tingkat energi. Kemudian dia ini juga berfungsi memiliki peran penting dan mengatur serta merangsang aktivitas sel dan organ pada pria. Sistem reproduksi pria ini fungsinya mulai dari menjaga massa tulang, memproduksi sperma, hingga memunculkan dorongan seksual. Kemudian ada fungsi hormon reproduksi pada wanita. Kalau pada wanita, dia itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh pada saat pubertas. Dia ini juga berperan dalam proses pengeluaran ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati, dan proses penuaan. Kemudian, perkembangan fungsi organ seksual, memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Kemudian
Di sini ada, siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu apa? Normalnya siklus menstruasi itu berlangsung antara 21 sampai 35 hari. Tapi rata-rata, perempuan memiliki siklus dengan durasi 28 hari. Fase siklus menstruasi ini dia itu ada 4. Ada fase premenstruasi, dia itu pada hari 1 sampai 6 hari. Kemudian ada fase folikuler. Fase folikuler ini ditandai dengan pelepasan Follicle Stimulating Hormone atau FSH oleh kelenjar pituitari. Dia itu terjadi pada hari 6 sampai 13. Kemudian ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini apa? Meningkatnya kadar hormon estrogen di tubuh kemudian memicu kelenjar pituitari melepaskan LH pada hari ke-14. Kemudian ada fase luteal. Fase luteal ini ditandai dengan terbentuknya korpus luteum yang berasal dari folikel, tempat sel telur matang berada, yaitu pada hari 14 sampai 28. Kemudian ada di sini ada Eee, fase menopause. Fase menopause ini ada berapa? Ada 4. Ada fase premenopause, yaitu fase awal yang ditandai dengan menurunnya kadar hormon estrogen. Kemudian ada fase perimenopause. Fase ini fase di mana? Ketika peralihan antara fase premenopause dan fase pasca menopause. Kemudian yang ketiga, ada fase menopause. Fase menopause ini di mana? Ketika saat haid berakhir atau terhentinya menstruasi. Kemudian ada fase, pasca menopause, berarti setelah menopause. Ya ini di mana ketika terakhir di mana ovarium tidak lagi berfungsi dan kadar, gonadotropinnya itu, eee, meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Ini referensi yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.